Swiss, negara yang mungkin jarang Anda dengar terlibat dalam industri otomotif. Namun siapa sangka, insinyur mereka turut berdialektika dan menghasilkan sebuah skuter untuk mematahkan paradigma bahwa risiko mengendarai motor lebih bahaya daripada mobil. Well, inilah motor yang saya maksud. Quadro, atau Kuder yang merupakan nama barunya, adalah hasil fantasi liar para insinyur otomotif di Swiss. Bukan 2 atau 3 roda, itu sudah terlalu biasa. Mereka menanamkan 4 roda sekaligus dan diklaim memiliki traksi yang sangat maksimal dari keempat rodanya itu. Dari 4 rodanya itu, dia juga punya suspensi yang independen, sekaligus punya travel yang diklaim begitu panjang. Dan karena itu, saya kurang tertarik untuk mengendarinya di aspal. Dan saya langsung datang ke sini untuk menguji sejauh mana Kuder bisa memberikan impresi terbaiknya. Gila, gak perlu waktu lama, saya langsung bergegas dan merasakan sensasi yang gak pernah dirasakan sebelumnya. Naik Kuder bikin pede banget, asli. Nih lihat, lubang-lubangnya tuh kan dalam, gampang aja tapi dilewatin. Dan posisi duduk saya hampir gak keganggu sama sekali. Motornya tetap stabil, kaki-kakinya lihat deh, ngayun sempurna, gak ada guncangan berlebihan. Dan kalau kalian lihat, dimensinya tuh kan super besar dan punya wheelbase panjang, tapi ground clearance-nya tinggi. Gak sedikit pun ada gejala nyangkut waktu ngegiles gundukan-gundukan tadi. Padahal ini lumayan tinggi loh gundukannya. Well, tapi itu baru permulaan. Kita lihat, gimana kalau diajak ngebut dan nikung di atas pasir. Yes, sesuai ekspektasi. Saya benar-benar bejek gasnya dan percayalah enak banget. Waktu nikung kendalinya tuh benar-benar akurat. Mau miring-miring seenaknya juga motor tetap ikut kemana Anda mau pergi. Ya ada sih sedikit buangan di ban belakang, ngesrot-ngesrot, atau kadang sedikit ngangkat di sisi yang berlawanan sama tikungan. Tapi yang penting motornya nggak roboh-roboh, stabil. Justru yang ngepot-ngepot dikit tadi itu jadi sensasi paling menyenangkan. Impresif. Traksi 4 roda harus saya akui memukau, lengket terus ke tanah. Padahal bannya pakai spesifikasi aspal loh, gak ada sama sekali embel-embel untuk off-road. Keren. Travel suspensi Kuder benar-benar panjang, hampir menyerupai motor trail, yaitu sekitar 30 cm. Panjang banget, dan itu disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama, setiap rodanya memiliki suspensi independen, jadi masing-masing punya swing arm sehingga bisa bermain bebas masing-masing. Dan yang kedua, suspensi Kuder memakai tipe hydraulic tilting system, yang artinya di dalamnya cuma ada udara dan oli aja. Nggak ada spring sama sekali, baik di depan maupun di belakang. Dan tentu kalian bertanya-tanya, apakah Kuder otomatis akan mengunci suspensinya saat keadaan diam? Jawabannya, kalian harus menarik tuas di sebelah sini dulu, baru Kuder akan mengunci. Tapi ada cara lain juga, yaitu dengan menekan tuas rem yang di sebelah kiri, maka otomatis saat mau berhenti suspensinya terkunci. Kalian juga bisa mengatur banyak banget sudut kemiringan dan mengunci itu. Misalnya, kita lihat, ini sangat-sangat miring dan Kuder bisa tetap stabil. Luar biasa bukan? Ini beda sama sekali dengan ATV. Wheel track depan lebih besar ketimbang belakangnya, dan lebar sumbu itu nggak melebihi tinggi total si motor. Plus 4 suspensi hidrolis bergerak independen tanpa per dengan travel sepantar motor trail, yaitu 30 cm. Gila nggak tuh? Masing-masing ditopang sama arm, dan karena itulah ia bisa bermanuver layaknya roda 2 biasa. Selain itu, Kuder juga punya rem tangan persis kayak mobil, ditarik dan memungkinkan Anda untuk melakukan well, kalian nggak akan mungkin berakhir di sini. Engineer Kuder udah mikirin rem tangan itu nggak akan bisa dioperasikan sembari berjalan. Kalian harus memutarkan anak kunci ke sebelah kiri dan baru rem tangan ini bisa ditarik. Plus harus dalam keadaan diam.
Yes. Namun ada hal yang saya temukan di sesi penyiksaan ini. Pertama adalah mesinnya itu agak cepat panasnya. Suhunya agak tinggi memang standarnya juga. Dan jika mesinnya mulai panas hingga kipas radiatornya menyala, CVT mulai kerasa getar saat ditahan pada di sekitar 3000 rpm. Mungkin rasanya bisa kalian analogikan seperti di Vespa LX per iGate di masa lalu. Ngerti kan? Yang ada gredek-gredeknya di awal gitu. Tapi kalau misalnya mesinnya udah berangsur dingin, setelah itu semua jadi normal. Kalau sektor teknisnya sendiri pasti banyak yang berekspektasi dia punya cc gede kan. Toh bobotnya aja sampai 281 kg. Namun nyatanya tidak begitu. Kubikasi bersihnya itu hanya 399 cc alias dibulatin 400 cc dengan konfigurasi 1 silinder. Sementara ekstraksi dayanya itu sebesar 32,5 horsepower yang bisa diraih di 7000 rpm dan torsi maksimal 38,5 Nm pada 5000 rpm. Untuk menghala bobot sebesar itu, angka power to weight ratio sih sebenarnya biasa aja. Tapi bukan berarti pelan, masih cukup kok untuk bermain-main off-road seperti ini, nggak kekurangan sama sekali. Hanya saja Anda yang suka performa galak, pasti nggak terlalu suka. Kalau urusan transmisi, sebetulnya Kuder pakai transmisi otomatis CVT yang persis sama Matic-Matic lain pada umumnya. Cuman memang si jarak pulinya lebih panjang dan juga lebih besar. Nah, tapi yang buat si Kuder ini unik, belt CVT-nya terhubung pada dua roda kiri kanan. Jadi secara bersamaan dua roda bakal gerak terus menerjemahkan si tenaga mesin 400 cc-nya itu. Asik kan? Dan satu lagi yang perlu diperhatikan, karena dia punya dua belt karbon yang kuat ini, kalau salah satunya putus, kalian masih tetap bisa jalan cari pertolongan. Ini cukup relevan dengan keadaan touring yang serba dinamis. Asik kan? Sekarang kita ngomongin desainnya. Singkat kata, kekar dan maskulin. Saya rasa nggak berlebihan kan kalau dibilang Kuder dirancang bak sebuah SUV. Gini, lihat aja deh dari samping. Over fender di roda belakang cukup menyiratkan aura ketangguhan. Bagian ini juga terus nyambung sampai ke belakang. Bahkan hampir semua permukaan di buritan ini jadi tertutup plastik hitam yang juga berfungsi sebagai spakbor. Di situ juga ada lampu kotak besar banget yang di dalamnya itu sudah pakai LED bar. Keren. Terus kayak yang saya bilang, ground clearance-nya tinggi, pas untuk bertualang. Selama dipakai nggak pernah nyangkut atau mentok. Walau si jarak sumbu rodanya tuh panjang loh. Ruang antar ban dan fender juga benar-benar luas, baik di depan maupun di belakang. Tentu hal ini diciptakan untuk mengakomodir dinamika gerak roda. Yang unik, tiap ban tetap ditempel spakbor tambahan lagi, supaya nahan cipratan airnya optimal. Tapi sebenarnya pas kalian boncengan, nggak optimal banget sih. Kasihan juga sih pembonceng. Dari roda depan cipratan air masih kena ke kaki mereka. Jadi siap-siap sepatunya kotor ya. Sementara kalau kita lihat dari depan, kayaknya nggak sespesial dari samping dan belakang kan. Fasadnya tuh tampak senada skuter maxi pada umumnya lah. Pakai mata split dengan beberapa imbuhan meruncing. Dan yang disayangkan, pencahayaan depan juga masih pakai halogen, meski jenisnya sudah proyektor. Lampu HID yang ada di unit uji ini sebenarnya bukan bawaan standar ya, jadi udah dimodifikasi. Oke, di tanah kita udah buktiin si Kuder lihai nih. Kita lihat apa rasanya pakai motor bongsor kayak gini di dalam kota. Praktis nggak sih? Well, kalau mau dibilang sepraktis kutik, kayaknya nggak mungkin lah. Panjangnya aja 2 meter lebih, lebarnya 840 mm, dan tingginya 1,36 meter. Bongsor banget. Tapi sebenarnya kalau udah naik, perasaan nggak percaya diri itu bakal berangsur hilang. Visibilitasnya enak banget. Semua kelihatan, spion juga gede, ke belakang jelas. Sayang aja, windshieldnya itu hitam, jadi agak kehalangan waktu kita mau ngelihat posisi moncongnya ada di mana. Tapi itu hal kecil, bisa diganti sama yang tipe clear. Selesai. Terus pas dipakai nyelap-nyelip, masih bisa lah, tapi jangan keterlaluan lah ya. Jangan sampai pas lagi nggak bisa ngelewatin antara mobil, malah ngalangin motor yang di belakang. Kalian harus tempatin perspektif kalian lagi bawa mobil, oke? Nah, enaknya lagi, kalian nggak usah turun kaki saat di lampu merah. Tarik aja tuas merahnya, otomatis kaki-kakinya bakal ngunci. Simple. Tapi ini agak sedikit tricky ya. Jadi pas mau berhenti, jangan lupa tekan tuas rem kiri dulu, supaya si kaki-kaki ngunci duluan. Dan pas mau maju, jangan langsung lepas tuas merahnya. Tahan dulu tuas rem kiri tadi, baru rilis pakai tangan kanan yang tuas merahnya tadi. Kalau enggak, bisa-bisa motor malah roboh duluan nih ke kiri atau ke kanan. Walaupun nggak akan jatuh, tapi bakal berat banget itu ngebalikin ke posisi semulanya. Kalau lagi padat merayap, ini lebih tricky lagi.
harus banyak penyesuaian, walaupun nanti lama-lama juga lancar. Oke, balik lagi ke penjelasan tadi, makin ditekan tuas rem, memang itu semakin ngunci suspensinya secara otomatis. Tapi kan kalau lagi ngerayap, kita nggak mungkin neken rem terus-terusan kenceng, pasti cuma dikit-dikit dan suspensi juga otomatis kuncinya cuma sedikit. Jadi harus agak tricky juga di sini mainin gas, momentum rem, serta naikin tuas merah si pengunci suspensi itu. Oke? Terus kalau mau nurunin kaki, ya bisa aja sih, tapi bakal repot dan berat banget. Ingat, meski tinggi joknya cuma 780 mm, tapi ini super lebar, jadi jangan sembarangan. Buat postur standar, kalau mau nurunin kaki ya wajib maju dulu deh posisi duduknya, baru di situ mijaknya enak. Ini udah kebanyakan jalan-jalan nih, perut belum diisi nih. Kita langsung datang ke drive-thru fast food aja kali ya biar praktis. Nah, yang harus kalian tahu, buka bagasinya praktis banget. Nggak perlu matiin mesin dulu, tinggal puter kuncinya aja, jok belakang otomatis kebuka karena udah ada hidrolisnya. Dan posisinya itu ngebukanya berlawanan arah dari motor-motor biasa. Ini memudahkan kalau sambil macet mau ambil barang, jadi nggak usah turun-turun segala. Praktis banget kan? Nah ini sialnya, hujan bor. Biar bannya 4 dan harganya kayak mobil, ya tetap aja kehujanan ya, judulnya skuter. Tapi nggak apa-apa, sekalian kita tes sebaik apa kendali dia di bawah hujan-hujanan licin gini. Yes, gak salah lagi, tetap sesuai ekspektasi. Ngegrip banget ini motor, bahkan di cuaca hujan dan licin sekalipun bener-bener enak. Mau nikung agak tajam di kondisi yang licin kayak gini, pede aja gitu. Kalau mereka klaim ini motor aman, saya cukup setuju. Pengendalian dan traksinya kayak mobil, tapi sensasi roda duanya nggak hilang. Pas buat Anda yang pengen motoran tapi takut jatuh. Pol. Dan saya juga udah agak capek. Hujannya kebetulan udah agak berhenti. Asik nih, kita nyemil di atas motor. Tapi bentar dulu, nggak semuanya sempurna. Bekalan fiturnya di bawah ekspektasi. Coba, apa yang kalian harapkan dari skuter sebongsor ini? Dan harganya 357 juta. Paling enggak ngarepin ada cruise control, traction control, dan fitur-fitur canggih kan? Sayang banget, Kuder itu termasuk yang minim fitur. Bener-bener minim, hampir gak ada perangkat canggih. Lihat deh dashboardnya. Cuma menginformasikan yang fundamental aja. Penghitung konsumsi bahan bakar juga nggak ada. Ya, ada satu power outlet sih di bagasi, sekaligus USB socket di balik laci tengah. Bisa buat ngecas HP, lumayan. Tapi sebenarnya ini kan bukan fitur mahal juga, biasa aja. Terus ABS juga nggak ada di 4 rodanya. Meski sebetulnya bisa menghentikan motor dengan baik, si 4 cakram itu, serta minim gejala selip karena traksinya maksimal, rasanya akan lebih baik lagi kalau udah ada sensor pengaman itu kan. Dan satu lagi, gimana konsumsi bahan bakarnya? Saya harus katakan agak boros. Hasil pengujian pertama dengan kondisi lalu lintas tuh 50%-nya lowong dan sisanya macet, menghasilkan angka 15,2 km per liter. Metode yang digunakan itu mengisi bensin neck to neck atau 14 liter penuh dan mengembalikannya lagi. Sementara putaran gas di situ cenderung statis di putaran rendah dengan jarak tes sekitar 90 km lah. Lumayan agak boros. Terus yang 155 km berikutnya, saya mencoba gaya berkendara sangat tidak efisien. Campuran kondisi jalan macet, melintir gas enaknya, sama sekali nggak statis, dinamis banget. Dan dalam sesi ini, torehan jaraknya mengecil lagi jadi 14,7 km per liter. Agak setara motor gede 600 cc ke atas sih sebenarnya. Pada intinya, Kuder menyenangkan separuh ke bawah.
alias area kaki-kakinya. Jamin deh, Anda nggak akan bisa ngerasain sensasi naik motor sestabil ini di produk kompetitor. Kuder sangat menyenangkan, traksi dan kendalinya benar-benar optimal di segala medan. Tapi kalau separuh ke atas, alias mencari fitur canggih, performa tinggi, dan lain sebagainya, lebih baik lupakan sajalah si Kuder ini. Kuder ini adalah seorang tokoh alternatif dengan sensasi yang tidak biasa, yang Anda nggak bisa rasain di roda 2 maupun roda 3 sekalipun. Buat Anda yang suka main moge, mungkin spesies ini perlu dicoba sih. Kalau menurut kalian, gimana? Terima kasih telah menonton channel Otto.com. Jangan lupa subscribe, like videonya, dan kalian boleh banget diskusi atau berkomentar di bawah. Dan jangan lupa juga subscribe channel kami yang lain, yaitu adalah Moto Vaganza dan Car Vaganza. Terima kasih pemirsa.